Shalom Elohim. Elohim Shalom. Baik, mari kita belajar firman Tuhan lagi hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, pertanyaannya hari ini adalah apakah kita masih percaya kepada mukjizat? Ya, seringkali karena kita sudah terbiasa dengan hal-hal yang biasa kita alami, kita akan sulit sekali percaya kepada sebuah mukjizat, tanda-tanda heran yang ajaib itu. Dan karena itu terjadi disebabkan karena kita sudah terbiasa, sudah terlalu lama bersama dengan Tuhan. Kita sudah terlalu sering beribadah, kita sudah terlalu sering bergaul atau bersekutu dengan komunitas Kristen kita. Sehingga hal yang bersifat ajaib dan mukjizat itu semakin hal yang biasa, yang tidak menimbulkan gairah kembali kepada kita untuk beriman. Kalau minggu lalu kita sudah berbicara tentang ketakutan-ketakutan kita, ancaman-ancaman dari kuasa kegelapan yang menghadapi kita one on one. Nah, hari ini saya ingin membawa kita kepada sebuah pengajaran supaya kita tidak lupa bahwa mukjizat itu masih nyata, masih ada. Amin. Amin. Siapa di sini yang masih mengalami mukjizat Tuhan? Oh, puji Tuhan. Nah, saya tidak tahu mukjizatnya seperti apa, mungkin banyak sekali peristiwanya. Tapi yang sekarang kita mau belajar adalah mukjizat tentang kesembuhan dan pengusiran roh jahat. Seringkali kita kesembuhan ini agak ragu-ragu, agak kurang percaya, agak tidak yakin. Apalagi pengusiran roh jahat. Nah, apa kata Tuhan ketika kita berada dalam posisi tidak percaya, ragu-ragu, atau bimbang? Ya, yuk, mari kita buka Alkitab kita. Oh iya, ini ada jemaat baru. Siapa namanya? Silakan berdiri. Kasih tepuk tangan, saudara-saudara. Ya. Dina tinggalnya di Duren Sawit. Dekat sekali dengan rumah saya. Duren Sawit itu dengan Jatiwaringin dekat. Tahu kan Jatiwaringin? Enggak tahu. Jadi kamu nggak pernah pergi-pergi? Biasanya main di Jakbar. Di Jelambar? Jakarta Barat. Oh. Jadi nggak pernah ke Jatiwaringin, ke Pondok Gede nggak pernah? Dengar-dengar sih. Oh, dengar. Oke. Makasih ya. Kalau belum berjemaat silakan datang terus. Ya. Dan kita senang Lina beribadah di sini. Mari kita lihat Lukas 9. Baik, Lukas 9 ayat 37 sampai dengan 43a. Ya. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, ketika mereka turun dari gunung itu, datanglah orang banyak berbondong-bondong menemui Yesus. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya.
Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Dan ketika anak itu mendekati Yesus, setan itu membantingkannya ke tanah dan menggoncang-goncangnya. Tetapi Yesus menegur roh jahat itu dengan keras dan menyembuhkan anak itu, lalu mengembalikannya kepada ayahnya. Maka takjublah semua orang itu karena kebesaran Allah. Saudara, kalau kita melihat kisah ini, kita akan berkata begini, ya, bagi orang yang tidak percaya, ya Tuhan kan, Yesus kan Tuhan. Ya pastilah kuasanya dahsyat. Tidak mungkin kuasa jahat itu tidak takluk di bawah kakinya. Tidak mungkin setan itu berani melawan dia. Yesus bukan saja Tuhan, tetapi waktu dia menjadi manusia, ya firman Allah yang menjadi manusia di muka bumi, dia kan kudus. Nah kita ini kan gak kudus. Nah, itu kata orang-orang skeptis. Orang-orang yang tidak percaya. Dan itu selalu menjadi andalannya. Betapa sucinya dan betapa kudusnya Tuhan. Waktu dia di muka bumi, selama dia menjadi manusia, tidak pernah dia berbuat dosa. Jadi betapa sucinya dan betapa kudusnya Tuhan. Itu bagi orang yang tidak percaya. Atau orang yang berdalih. Dan sekarang ternyata hal itu banyak di antara kita, anak-anak Tuhan. Orang-orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ternyata hari-hari ini semakin diberkati, semakin banyak uang, semakin banyak punya sesuatu, semakin cerdas, semakin tinggi, pendidikannya semakin luar biasa, maka pikiran-pikirannya sudah terlalu mengontrol dirinya dan membuat dia tidak bisa lagi untuk mengalami mukjizat atau percaya bahwa sebuah sakit penyakit itu dapat didatangkan oleh roh jahat. Siapa yang sangka anak ini sakit ayan dalam bisu tuli dikuasai oleh roh jahat? Siapa yang sangka? Coba sekarang, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, mohon maaf ya, bertemu dengan anak-anak disabilitas, bertemu dengan anak-anak bisu tuli. Siapa yang berani mengatakan bahwa ada roh jahat di dalam dia? Ayo. Gak ada yang berani kan? Padahal bisa saja roh jahat membuat anak itu menjadi bisu dan tuli. Saya harus mengatakan ini karena ini juga ujian bagi iman saya. Kadang-kadang ketika kita pergi ke suatu tempat, entah itu di supermarket atau di tempat-tempat umum, kita bertemu dengan orang bisu tuli. Itu sebuah tantangan buat kita. Apakah kita akan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu? Apakah kita akan datang dan menawarkan sebuah doa dalam nama Tuhan Yesus supaya terjadi kesembuhan atau pemulihan, atau kita diam saja? Seringkali ketika kita bertemu dengan kondisi seperti itu, kita akan tidak melakukan sesuatu. Betul tidak? Kita menganggap
itu hal yang biasa, bisu dan tuli. Padahal Alkitab jelas-jelas menyatakan hari ini, bisu dan tuli bisa diakibatkan atau disebabkan oleh kuasa jahat. Ini sebuah tantangan dari Tuhan buat kita hari ini. Ini challenge buat kita, anak-anak Tuhan. Hai gereja Tuhan, kalau engkau bertemu dengan orang-orang yang mengalami bisu dan tuli, engkau harus melakukan sesuatu. Minimal kita harus bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus kulakukan dengan posisi seperti ini? Apakah aku datang kepada dia dan menawarkan sebuah doa untuk kesembuhan? Betul apa tidak? Pada diem. Pada nggak berani. Saudara, masakan engkau hidup di dunia ini tidak pernah bertemu dengan orang yang seperti itu, bisu dan tuli, betul? Bahkan mungkin orang itu bukan hanya bisu dan tuli, mungkin juga dia buta. Atau di sini dia ayam, sakit ayam. Mulutnya berbusa-busa, itu kan berarti ayam. Ayo. Saya jujur mengatakan kepada kita semua, hal seperti ini sering saya alami. Bahkan baru beberapa minggu yang lalu, saya pergi ke Indomaret, ada ibu-ibu jualan peyek. Ketika dia menawarkan peyeknya, saya kaget, ibu itu jalannya agak merangkak. Padahal dia sehat, kelihatan dari cara dia duduk. Tetapi ternyata waktu dia jalan, dia meraba-raba gitu ya, dan seperti diseret kakinya. Saya tanya, ibu kenapa kakinya? Lutut saya sakit, Pak. Kenapa lututnya sakit? Ya, maklumlah, udah lanjut usia, saya mengalami osteoporosis. Ya biasalah Pak kalau udah menopause. Oh gitu ya? Harusnya saya menawarkan, ibu mau nggak didoakan? Betul tidak? Betul tidak? Karena saya lihat ibu ini, saya kasihan gitu. Tapi sayangnya saya menawarkan apa? Ibu, coba lututnya ditepuk-tepuk. Betul tidak? Ada kan terapi itu? Ditepuk-tepuk. Memang betul terapi itu asal kita lakukan rutin 100 kali. Tepuk lutut kiri, tepuk lutut kanan. Itu akan pulih. 100 kali setiap hari. Sayangnya saya menawarkan itu. Saya baru ketika saya pulang, saya bilang, loh kenapa tadi saya nggak mendoakan dia? Halo? Selalu penyesalan datang di belakang. Sekarang saya tanya, kira-kira kita berdosa nggak? Kira-kira saya berdosa nggak? Sesungguhnya kita sering berbuat dosa, betul? Ketika kita membiarkan orang-orang dalam kondisi dia yang tidak bisa melihat, yang tidak bisa bicara, yang tidak bisa mendengar. Seringkali kita hanya kasihan lalu kita memberikan mohon maaf uang. Karena mungkin dia meminta-minta. Betul tidak? Nah inilah kita yang harusnya berdiri di hadapan Tuhan. Apakah hari-hari ini kita menjadi seorang pembuat mukjizat atau pemberi kuasa Yesus, kuasa Tuhan hadir dalam hidup seseorang atau tidak? Perhatikan, mari kita lihat.
Seorang, ayat 38, dari orang banyak itu berseru katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku." Ketika kita melihat orang seperti ini datang kepada Tuhan Yesus dengan kondisi sangat ingin anaknya disembuhkan, sangat ingin anaknya dipulihkan, sangat ingin anaknya sehat. Sudah ada iman belum dia? Ada iman nggak? Ada iman. Nah, ini yang penting. Kalau saudara dengan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, apakah ini orang saya doakan atau tidak?" Lalu Tuhan bilang, "Lakukanlah sesuai dengan imanmu." Lalu kita menawarkan sebuah doa. Kalau orang itu menolak, Anda benar. Amin. Anda bebas. Amin. Kita aman. Ini yang penting, kita harus menawarkan kepada orang tersebut, mau nggak didoakan. Jadi kita ini harus datang dengan penuh limpah rahmat, penuh dengan kasih Tuhan, untuk memberikan apa? Kelepasan atau kelegaan. Jadi tidak bisa ketika kita menjadi anak Tuhan, kita diam. Percaya kepada saya, Bapak Ibu sekalian. Mungkin ketika engkau menawarkan sebuah doa untuk kesembuhan atau pemulihan, bisa jadi kita ditolak, nggak apa-apa. Tetapi hatimu sudah dinilai Tuhan benar. Amin. Amin. Ini penting. Lalu kalau mungkin engkau diterima, dan bahkan tidak terjadi kesembuhan sekalipun, engkau tetap benar. Ini penting. Dan saya percaya, pertama mungkin ditolak, kedua diterima tapi tidak terjadi mukjizat, ketiga saya percaya, asal engkau setia, asal engkau betul-betul serius untuk melepaskan kasih, kuasa kasih Bapa, kuasa kasih Kristus, hatimu benar, saya jamin Tuhan dari sorga mendengar doa kita. Amin. Pasti akan terjadi. Pasti pada saatnya akan terjadi. Dulu, ketika saya pertama kali mendoakan orang sakit, itu nggak terjadi apa-apa. Pertama kali. Tapi ketika saya setia, maka terjadilah ini sebuah pernyataan ya dari sorga yang sedang ingin menguji iman saya. Apakah saya pertama kali ketika mendoakan tidak terjadi kesembuhan, saya tetap percaya bahwa Tuhan saya adalah Tuhan penyembuh, bahwa Tuhan saya adalah Tuhan yang pasti membuat mukjizat? Dia sedang melihat saya, apakah saya betul-betul percaya dan terus punya iman? Maka datang lagi kesempatan berikutnya untuk mendoakan. Saya tetap percaya Tuhan pasti menyembuhkan. Maka itu terjadi. Ini penting, kadang-kadang kita yang sudah menawarkan diri untuk mendoakan dan tidak terjadi mukjizat, seringkali kita melihat diri kita mulai lemah imannya. Betul apa tidak? Nggak manggut, karena belum pernah melakukan, Pak. Saudara, tidak semerta-merta pertama kali kita melakukan doa kesembuhan itu terjadi mukjizat. Kenapa? Karena seringkali antara iman kita dengan mulut kita itu sering nggak sama. Iman kita mengatakan, ini iya apa enggak ya? Ini iya apa enggak ya? Seringkali kita ragu-ragu di dalam.
Seringkali di dalam kita ragu-ragu. Tetapi iman kita ini, kalau kita paksakan, kita tetap bergerak, kita tetap lakukan, memang tidak terjadi apa-apa. Tapi itu pelajaran. Berikutnya, kita mulai sadar, oh saya mesti beriman. Karena nanti Tuhan akan datangkan lagi orang-orang ini sakit, supaya kita mendoakannya. Dan hebatnya, ini lebih daripada sekedar sakit. Ini ada kuasa gelap. Jadi ada dua hal yang kita hadapi. Roh jahat dan penyakit. Tetapi kalau saudara sudah mengalahkan, sudah menghancurkan kuasa iblis, saudara sudah dapat mengalami kemenangan. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Rata-rata orang sakit ayan dan badannya kejang-kejang itu pasti berbusa mulutnya. Dan saudara lihat, itu dari roh jahat. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Saudara, dari mana Bapak ini tahu bahwa itu roh jahat? Di ayat yang di kitab yang lain, di Markus dan di Matius, itu dinyatakan bahwa roh jahat itu membawa anak ini ke dalam api dan ke dalam air. Itu artinya tidak mungkin sebuah penyakit yang tidak dari roh jahat membawa orang itu ke dalam kematian. Kan kalau ke api kan berarti terbakar. Kalau ke air berarti tenggelam. Berarti dibawa kepada dari mana hidup ini yang bukan dari iblis soal kematian? Yesus berkata apa? Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberikan hidup dalam segala kelimpahan. Tetapi iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan Nah, bapaknya itu tahu bahwa ini roh jahat karena anaknya ini akan dibinasakan. Waktu pertama kali saya mengusir setan dari diri seseorang, seorang wanita, setannya nggak keluar. Kami cuma tahu ada berapa setan di dalam diri orang itu. Ada 30 lebih susuk dalam diri perempuan itu, karena dia seorang perempuan malang. Tapi setannya nggak keluar. Ketika kami memuji dan menyembah, dia cuma teriak, panas, 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 panas. Tapi setannya nggak keluar. Saudara bayangkan. Kalau saya pada masa itu, waktu itu saya masih umur sekitar 28, saya masih muda. Kalau saya pada saat itu menyerah dan tidak lagi mau melayani pengusiran setan dalam diri seseorang, mungkin sampai hari ini saya tidak pernah sukses mengusir setan. Jadi saudara lihat, pertama kali mengusir tidak keluar. Tapi berikutnya datang lagi problema seperti itu. Wah, kita udah mulai tahu apa yang harus saya lakukan. Saudara, apa kata Alkitab? Jenis ini harus dengan doa dan kalau saudara baca perikop yang sama di kitab Matius dan di kitab Markus, Alkitab berkata, jenis ini harus dengan doa dan sejak itu saya mengalami kegagalan mengusir setan, saya mulai doa dan puasa. Saudara, kenapa harus puasa? Ini yang harus kita sadari.
Ketika engkau puasa, engkau sedang merendahkan dirimu di hadapan Tuhan, dan engkau sedang memperbaiki hidupmu. Engkau sedang memperbaiki hatimu. Engkau sedang membenahi imanmu. Yang mengerti katakan amin. Amin. Puasa itu haruslah membuat kita menyangkal diri. Apa yang salah, apa yang gak benar, apa yang tidak beres dalam hati kita di hadapan Tuhan. Makanya minggu lalu saya berkata, ketika engkau diancam, engkau mengalami ketakutan oleh roh jahat yang one on one menghadapimu, engkau harus melihat dirimu, apakah sudah benar atau belum. Ketika Daud mengalahkan Goliat, dia berdiri di hadapan Allah, dia dalam posisi benar. Maka ketika dia menghadapi Goliat, dia berkata, engkau menghadapi aku dengan lembing dan tombak, tetapi aku menghadapi engkau dalam nama kuasa Allah yang luar biasa, pencipta langit dan bumi, penjaga sebagai benteng Israel. Posisi dia inilah dikatakan oleh Alkitab, jenis ini harus dengan doa dan puasa. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan saudara sekalian tidak pernah berdoa dan berpuasa sekaligus, lalu mencoba, nanti ada orang yang mohon maaf bisu dan tuli, bahkan buta, dan saudara menawarkan sebuah kesempatan untuk kesembuhan ilahi melalui nama Yesus, agak sulit saudara. Saudara hanya buang-buang waktu. Dulu waktu saya melayani pertama kali, itu lewat 2 jam itu belum selesai. Dan iblisnya nggak keluar. Lalu mulai pelan-pelan, mulai banyak berdoa dan puasa. Ketika mengusir setan, itu tidak lagi 2 jam tidak keluar, 2 jam keluar. Tapi terus bersama Tuhan. Lama-lama tidak 2 jam. Lama-lama sejam selesai. Terus bersama Tuhan. Lama-lama seperti sekarang. Nggak usah lama-lama. Langsung penting dalam nama Yesus. Selesai. Ini karena kita sedang terus-menerus menjaga hati kita dan hubungan kita dengan Tuhan itu intim. Kenapa kita menjadi lemah dan skeptis? Sampai kita berkata, ya itu kan Tuhan kan kudus, Yesus kan kudus, pastilah setan takut sama dia. Tapi kita ini apalah? Apa kata Yesus? Mari kita lihat. Ya. Ayat 40. Dan aku telah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Betul? Tetapi mereka tidak. Itu kayak kita nggak? Itu kita nggak? Ini kita banget gitu loh. Kita tidak dapat mengusir roh jahat oleh karena kita apa? Kita tidak siap. Atau kita skeptis. Atau kita tidak percaya. Seringkali ini yang menjadi tipu muslihat iblis. Hai orang-orang percaya, engkau tidak bisa mengusir aku karena engkau adalah manusia biasa, engkau manusia penuh dosa, engkau adalah orang-orang tidak beriman, tidak mungkin kau sanggup mengusir aku. Itu tipu muslihat iblis. Apa kata Yesus? Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu dan sabar terhadap kamu? Bawa anakmu itu kemari. Saudara perhatikan itu, ada 3 peringatan Tuhan. Hai kamu angkatan yang tidak percaya, 1. 2, hai kamu yang sesat. 3, berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu?
Jadi sampai hari ini Tuhan sama kita itu terpaksa harus sabar karena kita tidak percaya. Ayo mulai sekarang saudara harus berani mengusir setan. Harus berani menawarkan doa kesembuhan. Harus berani melepaskan kasih kuasa Bapa ke dalam dunia yang gelap ini, ke dalam dunia yang skeptis, ke dalam dunia yang tidak percaya. Bukankah Yesus berkata kepada kita, kamu adalah terang dunia. Jadi kalau anak-anak terang, itu haruslah membawa terang. Kita mengalahkan kegelapan. Iblis itu membuat kegelapan. Sehingga kita menjadi ikut-ikut gelap. Ikut-ikut tidak percaya. Saudara perhatikan ya. Ketika saudara dan saya tidak percaya, Tuhan bilang apa? Kamu sesat. Jadi jangan saudara pikir saudara nggak sesat loh. Ketika kalian tidak mau menawarkan doa kesembuhan atau kalian tidak percaya bahwa lewat doa kalian kepada orang-orang sakit bahkan sekaligus mungkin dikuasai roh jahat, Tuhan bilang kamu sesat. Kalau dibilang sesat kan biasanya kita bilang, enggak, saya nggak sesat kok, saya nyembah Yesus Tuhan, dia Tuhan dan Juru Selamat saya. Iya, tetapi ketika kamu tidak percaya, Tuhan bilang kita sesat. Jadi jangan dikira yang sesat itu cuma saksi Yehova. Yang sesat itu yang antikris, enggak. Anak-anak Tuhan yang tidak percaya terjadi kesembuhan ilahi, terjadi pengusiran setan, Anda dan saya adalah Siapa di sini yang tidak mau dibilang sesat? Cuma, 3, yang lainnya mau. Karena lagi mikir, gue nih, ntar kalau gue bilang gue nggak sesat, besok-besok disuruh doain orang sakit. Dengar ya, ini ada Roh Kudus loh. Ini ada Roh Tuhan. Ini khotbah ini nggak main-main. Ini khotbah kan saya doain. Jadi ada maksud Tuhan. Pasti nanti saudara keluar dari sini, entah berapa hari kemudian akan bertemu dengan orang-orang sakit, bahkan dirasuk roh jahat. Nah di saat itu, saudara sedang bergumul dengan batin saudara. Wah ini gara-gara khotbah Pak Pendeta ini terjadilah sesuatu. Karena apapun, saudara, ini adalah kehendak Allah. Kamu adalah anak terang. Jadilah garam dan terang dunia. Jadi kita jadi garam, kita menawarkan solusi. Anak terang memberi terang. Orang-orang yang sakit itu kan berada dalam kegelapan. Orang-orang dirasuk roh jahat itu kan berada dalam kegelapan. Hidupnya gelap. Tawarkanlah Kristus, tawarkanlah terang yang hidup itu kepada mereka, supaya mereka celik, supaya mereka melihat kebaikan Tuhan, kasih Tuhan kepada mereka itu nyata. Siapa di sini yang sesat? Tidak ada, berarti besok siap. Ya kan? Besok semua siap ya. Dina, Teti, Ibu Yulia, Mbak Erna, ya kan, Tania, Andre, Gio, Roland, kondologit, ya kan. Lalu Kesia itu, Lasri, Maria, Rumah Ropen, itu Pak Samosir, si Mamora, Ibu Vera, Egi, Haipon, gitu kan. Pasti nanti nih, saya percaya nih, Anda ini keluar dari sini besok ibadah, entah di mana gitu atau kemana gitu, ada orang sakit atau dirasuk roh jahat, Nona tolong doakan dong, anak saya sakit, Ibu tolong doakan dong, anak saya sakit, Ibu tolong dong, Nona tolong dong. Nah, siap-siap ya.
Karena kita bukan orang sesat. Kita orang percaya. Ya. Tetapi nasihat saya, siapkanlah dirimu dengan doa dan puasa. Siapkan dirimu dengan doa dan puasa. Saudara, saya kasih tahu ya. Sama seperti bapak ini yang anaknya disembuhkan Tuhan. Dia begitu bersukacita dan iman orang-orang yang melihatnya itu naik, bangkit. Demikianlah engkau ketika engkau sudah mendoakan orang sakit atau orang dirasuk roh jahat dan mereka mengalami kelepasan, imanmu pasti naik. Imanmu pasti naik. Engkau akan merasakan betapa Tuhan itu nyata dalam hidupmu. Tuhan itu hadir. Jadi selama ini engkau hanya sebagai orang yang suka meminta-minta pertolongan Tuhan. Tetapi hari itu ketika engkau melepaskan kuasa doa yang menyembuhkan, memulihkan, dan mengusir roh jahat, imanmu naik. Dan iman itu yang mengalahkan dunia. Roh yang ada di dalam kita lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dan saudara sekalian kita disebut sesat. Mulai garuk-garuk tuh pipinya. Aduh. Ini gimana ya? Aduh, agak berat juga nih Pak Pendeta. Saya sedang menawarkan solusi sebab Anda tidak sendirian. Ada roh Allah di dalam Anda. Amin. Ada roh Tuhan di dalam kita. Amin. Itu yang membuat kita berbeda. Mari kita lihat ya. Coba kita buka di Matius 17 ya. Matius 17. Nah, ayat 20 dan 21. Ini perikopnya sama, tapi agak sedikit berbeda narasi ayatnya. Demikianlah firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya, sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya nggak Bapak Ibu? Nggak kedengeran suaranya. Percaya nggak Bapak Ibu? Percaya. Jadi kalau Tuhan sudah berjanji, gunung ini pasti pindah asal engkau percaya, maka dia akan pindah. Bukan engkau yang memindahkan, tetapi kuasa Allah. Kita cuma ngomong, kita cuma percaya, kita cuma berkata, di dalam nama Yesus, jadilah sembuh, maka gunung sakit penyakit itu pergi. Jadilah sehat, maka gunung sakit penyakit itu pergi. Enyahlah engkau iblis dalam nama Yesus, maka pergilah gunung itu. Amin. Kita cuma berkata, tetapi yang melakukannya adalah Tuhan. Tidak usah engkau berpikir keras, tidak usah engkau beranalisa, berevaluasi. Ini kira-kira nanti kejadiannya bagaimana ya? Ini nanti bagaimana ya? Kalau ini nanti dikatakan, pergilah dalam nama Yesus, pergilah engkau setan dalam nama Yesus, pergilah engkau sakit penyakit dalam nama Yesus. Nanti kira-kira bagaimana ya kejadiannya? Nggak usah dipikir. Karena Tuhan akan melakukannya dengan ajaib. Dan Tuhan bilang apa? Ayat 21, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Dengan doa dan berpuasa. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, engkau bukan hanya mendapatkan kuasa Allah, tetapi engkau juga akan sehat. Karena ketika engkau berpuasa, badanmu sehat.
Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Mari kita lihat lagi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. 1 Yohanes ya. Langsung ke belakang Bapak Ibu, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5. Demikianlah firman Tuhan. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Bapak Ibu lahir dari Allah bukan? Amin. Amin. Dan Tuhan bilang, engkau yang lahir dari Allah, engkau mengalahkan dunia. Tidak mungkin dunia mengalahkanmu, tetapi engkaulah yang mengalahkan dunia. Karena engkau lahir dari Allah. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi murid-murid tadi tidak berhasil mengusir setan atau roh jahat di dalam diri anak itu sehingga anak itu bisu tuli. Karena apa? Tidak percaya. Maka Tuhan bilang sesat. Sehingga Tuhan menjadi marah. Dan hari ini sebenarnya Tuhan juga marah sama kita. Karena dia lihat kita nih tidak setia melakukan firman Tuhan. Dia bilang, sampai kapan aku sabar kepadamu? Aku udah mau datang kembali nih. Sampai kapan aku sabar terhadap kamu? Kok masih belum berani mendoakan orang sakit? Kok masih belum berani mengusir setan demi namaku? Sampai kapan aku harus sabar? Saudara jangan bikin dosa. Amin. Karena kalau kita sudah bikin dosa, lama-lama dosa itu numpuk tuh. Akhirnya kita ikut menjadi skeptis. Kita rajin ke gereja, ibadah, tetapi iman kita nggak ada, nggak nyampe. Akhirnya ya kita kuat dalam beranalisa, berevaluasi, pikiran kita saja yang kuat. Dan akhirnya firman ini bukan lagi rema, tapi logos. Hanya pengetahuan saja. Dan ini adalah Kristen-Kristen liberal. Kristen liberal itu tidak percaya kepada mukjizat. Tidak percaya kepada keajaiban. Mereka percaya kepada akal sehat. Percaya kepada logika yang benar. Maka Alkitab yang penuh dengan mukjizat dan keajaiban, mereka akan hapus, mereka tidak akan mau baca, mereka tidak akan mau percaya. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Kamu sesat. Ayat yang kelima. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak. Jadi setiap orang percaya, yang percaya Yesus adalah anak Allah, yang percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, tidak boleh tidak percaya bahwa terjadi mukjizat di dalam doa-doa orang untuk menyembuhkan, untuk mengusir setan, untuk membuat damai sejahtera turun, untuk membuat ketenangan dan kedamaian di muka bumi. Tidak mungkin tidak terjadi. Amin. Saudara anak Allah? Amin. Saudara percaya Yesus? Amin. Saudara percaya kesembuhan ilahi? Saudara percaya bahwa saudara kalau mendoakan orang sakit sembuh? Nah, udah mulai mantap nih. Saya udah mulai tenang. Karena kalau saudara masih diam-diam kayak tadi, agak takut-takut saya nih. Waduh, ini gimana nih? Saudara percaya bahwa saudara mengusir setan pergi? Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ayo, Bapak Ibu. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turun
dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita tidak turut dunia, kita tidak turut orang-orang dunia yang tidak percaya. Kita adalah orang-orang percaya. Kita adalah orang-orang yang telah ditebus. Kita percaya Yesus adalah anak Allah. Kita percaya bahwa Dia sanggup melakukan segala sesuatu asal kita percaya. Kita percaya kita tumpang tangan atas orang sakit itu sembuh. Kita percaya kita mengusir setan dalam nama Yesus. Setan itu keluar, setan itu pergi. Kita adalah anak-anak tebusan yang percaya oleh kuasa nama Yesus. Ada mukjizat, ada keajaiban, ada terang Tuhan turun atas setiap orang yang kita doakan. Mari katakan lagu ini. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Saya mau melanjutkan kisah Pak Roland minggu lalu. Pak Roland itu pada suatu ketika dia pindah ke rumah kontrakan. Dan anehnya di depan rumah dia yang dia kontrak itu ada rumah kosong. Rumah itu tidak pernah lagi disewa atau diinepin orang. Sampai ilalangnya banyak di rumah itu. Rumah itu sangat gelap karena lampunya sudah tidak nyala. Tetapi anehnya ada satu pohon pepaya di rumah itu. Di depan rumah yang tidak berpenghuni dan gelap itu. Satu pohon yang pepayanya itu sangat subur. Dan pepayanya itu berbuah. Dan buahnya itu lagi matang-matangnya. Tetapi tidak ada satupun orang di sekitar rumah itu, di komplek itu, yang mengambil pepaya itu. Dia bingung, kenapa bisa begitu? Nah, suatu ketika Pak Roland ini lewat di rumah itu. Dia menyelidiki, kok bisa? Rumah ini bagus, rapi, keren. Kok gak ada yang mau sewa? Bayangkan. Tapi ini ada pohon pepaya, kok sepertinya dirawat. Sementara ilalangnya kok banyak ini. Berarti ini aneh. Dia bingung kan, dia lihat-lihat itu pohon pepaya. Ketika dia lagi lihat-lihat itu, ini saya agak merinding ini. Dia dengan pikiran dia bingung, dia balik. Dia mau kembali ke rumahnya. Tahu nggak? Tiba-tiba ada yang nimpuk punggungnya. Ketika dia ditimpuk, dia bingung. Itu kan rumah kosong. Kok ada yang nimpuk? Dia lihat, dia ambil itu. Bukan batu, ternyata buah. Tapi nggak tahu buah apa dia. Bukan buah pepaya yang masih kecil, bukan. Dia bingung. Ketika dia mengamati, dia lihat pohon pepaya itu. Dia lihat sekitarnya. Siapa yang nipu?
Tahu nggak saudara? Saudara boleh merinding, boleh tidak. Tiba-tiba di balik pohon pepaya itu ada satu sosok tinggi, besar, dan hitam, gelap, rambut panjang seperti perempuan, dan dia ketawa. Dia ketawa, dia ngeledekin ini Parolan. Dia ketawa. Terus Parolan bilang apa? Dia lihat, oh kamu. Saudara lihat, ini anak Tuhan yang percaya, tidak karena berani. Oh kamu, saudara. Ketika dia ngomong oh kamu, mata dari makhluk jahat itu yang tinggi besar menakutkan seperti perempuan itu berambut panjang, gelap, matanya jadi merah. Dan matanya itu menyorot dia. Saudara mungkin tahu sekarang anime kan banyak laser gitu ya. Kalau lagi marah tuh jagoannya matanya seperti laser. Nah seperti itu matanya, nyorot gitu, mata merah. Oh kamu masih ketawa, kiki. Dan selesai ketawa, dia bilang apa? Seperti roh itu ngomong begini, aku akan mematikan kamu. Saudara, ini one on one loh. Belum merinding kan? Belum ya? Matanya merah loh. Lalu dia bilang begini, aku menghadapi engkau bukan dengan diriku, tetapi dalam nama Tuhan yang kusembah, Tuhan Yesus Kristus. Karena dia ingat, dia nggak mungkin kembali ke rumah, karena minyak urapan yang kemarin itu sudah habis waktu dia mematikan pohon mangga itu. Amin. Masih ingat gak? Nah, dia udah nggak mungkin, karena udah ingat itunya. Waktu dia ngomong begitu, dia ingat anaknya, dia kan punya anak 2, anaknya yang kecil juga sakit-sakitan. Ternyata itu penyebabnya ini nih, pohon pepaya ini, makhluk halus ini. Aku mendatangi engkau dalam nama Allah yang hidup, Allah yang aku sembah, di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau mengatai aku dengan tidak benar, engkau membuat aku celaka, anak-anakku sakit. Sekarang aku berkata kepadamu, matilah engkau sampai ke akar-akarnya. Dia nggak bisa lagi, nggak ada minyak urapan. Dia cuma ngomong begitu. Tahu nggak? Ketika dia ngomong gitu, itu si makhluk halusnya ketawa, ngikik, gitu. Selesai dia ngomong gitu, dia pulang. Ini kan rumahnya berhadapan-hadapan nih. Dia duduk di teras rumahnya, dia mau ngelihat iblis itu karena anaknya masih sakit. Dia takut iblis itu datang dan melakukan serangan seperti kemarin waktu mau menghajar istrinya dengan pohon mangga itu. Kau tunggu ya. Dia duduk, dia ambil kursinya, dia duduk. Dia lihat sampai pagi. Puji Tuhan. Tuhan tidak izinkan dia lihat sampai pagi. Dia tertidur. Bangun-bangun dia kaget karena rupanya RT, RW rame, orang berbondong-bondong pada ribut. Ini siapa yang membongkar, siapa yang mematikan pohon pepaya ini? Rame, ribut. Ini siapa ini? Saudara tahu? Pohon pepaya itu mati sampai ke akar-akarnya dan itu tumbang. Dan buahnya yang
lagi ranum mateng itu membusuk, dan dari buahnya itu keluar belatung-belatung. Wow. Jadi hati-hati Anda semua yang makan makanan di luar sana tanpa berdoa, karena makanan-makanan itu banyak sekali disajikan kepada sesembahan, dukun-dukun. Itu bisa jadi kita makan mie, jangan-jangan mie-nya itu cacing. Loh, saya nggak nakutin, itu benar adanya. Beberapa orang yang dibawa roh jahat itu kan bilang, kok enak ya, padahal dia makan cacing. Nah, dia kebangun, terus dia tanya ke Pak RT, Pak, ada apa? Pak, ini siapa Pak yang bongkar pohon ini? Emang kenapa Pak? Ini pohon keramat Pak. Gak pernah bisa orang menebangnya. Kalau ditebang dia tumbuh lagi Pak, sekejap. Dia tumbuh lagi sekejap. Orang yang menebang itu pasti sakit. Dan tidak ada orang yang mau sewain di rumah, karena menakutkan, menyeramkan. Oh gitu ya Pak? Dia gak berani ngomong bahwa dialah penyebabnya pohon itu tumbang. Tapi apa yang terjadi? Dia langsung bilang sama istrinya, Mama, kita kemas-kemas. Yuk kita cari rumah lain. Karena apa? Karena udah gak enak suasananya. Karena Pak RT itu agak curiga, dia yang menumbangkan pohon. Pohon itu tumbang setumbang-tumbangnya sampai ke akar-akarnya, dan itu menjadi hitam, dan buahnya itu keluar ulet-ulet. Ketika dia berkemas-kemas, dalam waktu seminggu dia keluar dari rumahnya, dia lihat apa? Rumah itu sudah bersih, sudah rata, nggak ada lagi ilalang, dan ada orang yang mau nyewa, karena sudah datang mobil-mobil bawa barang-barang. Terus dia nanya, Bapak kok tinggal di sini? Iya Pak. Bagus ya rumahnya? Iya bagus. Tapi dia tidak tahu ada anak Tuhan di situ yang telah mengusir iblis dari rumah itu. Yang mengerti katakan amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami adalah anak-anak terang yang akan membawa damai dan sukacita dari sorga. Kami adalah anak-anak yang membawa berkat. Kami adalah anak-anak yang membawa terang dan garam dalam dunia ini, supaya terjadi damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, pemulihan, dan kelepasan dari kuasa-kuasa jahat. Mari Bapa, kami tidak mau menjadi sekedar orang percaya tetapi sesat karena tidak beriman. Tapi kami mau menjadi orang percaya dan orang yang tidak sesat, orang yang membuat Engkau tetap sabar kepada kami, sehingga Engkau tidak lagi, Tuhan, tidak sabar kepada kami. Terima kasih Bapa. Oh, di dalam nama Yesus angkatlah tanganmu dan terimalah damai sejahtera daripada Allah. Terjadilah dalam hidupmu. Terjadilah dalam nama Yesus. Damai sejahtera turun atas engkau. Engkau terurapi dalam nama Yesus. Kuasa Allah turun atas engkau. Engkau beriman karena roh yang ada padamu adalah roh Allah yang diam di dalam engkau. Dan kuasa itu terjadi dalam nama Yesus. Oleh karena imanmu, oleh karena kuasa Yesus di dalam nama Yesus. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kita percaya berkata amin. Katakan sekali lagi amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Kamu berkati saudara. Amin. Kita semua diberkati, amin.